Kehadiran buah hati di tengah keluarga menjadi dambaan setiap pasangan suami istri. Momen menyenangkan ketika yang ditunggu-tunggu selama ini telah lahir ke dunia. Masa kehamilan normal berlangsung sekitar 38 sampai 42 minggu. Namun, ada kalanya bayi harus lahir lebih cepat atau yang disebut prematur. Kelahiran prematur bisa membawa anak tumbuh dengan berbagai gangguan karena organ tubuhnya belum berkembang sempurna. Tidak sedikit juga dari bayi yang lahir prematur meninggal dunia. Karena itu, kelahiran prematur perlu segera ditangani guna menjaga kesehatan ibu maupun buah hati. RSAB adalah Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional. Kita berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi melalui penanganan kasus-kasus sulit, terutama pada bayi-bayi prematur, dan pendidikan neonatologi yang berkelanjutan. Kasus-kasus risiko tinggi dan kematian terjadi banyak 60% pada masa neonatal dan 15% diantaranya adalah kasus bayi prematur. Banyak bayi prematur yang hidup menunjukkan masalah yang kompleks dan beresiko mengalami kesulitan pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu komplikasi prematuritas yang parah adalah retinopati prematuritas atau ROP. Sebagai indikator untuk pelayanan neonatal yang berhasil, didukung dengan penekanan angka laju pertumbuhan, ROP merupakan morbiditas penting yang harus diwaspadai pada bayi-bayi sangat kecil, prematur, dan sakit berat. ROP itu adalah singkatan dari Retinopathy of Prematurity yang artinya adalah kelainan retina pada prematuritas. Jadi biasanya kalau bayi prematur itu pertumbuhan pembuluh darah retinanya belum tuntas. Nah, kalau belum tuntas bisa beresiko terjadi kelainan pada retina yang kita sebut ROP tadi. ROP tadi bisa bervariasi dari grade 1 sampai grade 5, dari sesuatu yang mungkin bisa tidak sampai mempengaruhi penglihatan sampai bisa dapat mengakibatkan kebutaan. ROP atau retinopati prematuritas dianggap sebagai indeks kualitas keseluruhan perawatan perinatal dan neonatal. Insiden ROP yang rendah dianggap sebagai indikator kualitas perawatan neonatal yang tinggi. Salah satu penderita penyakit ini adalah Putri Aryani, penyanyi asal Indonesia yang meraih Golden Buzzer di America's Got Talent. Putri adalah gadis spesial yang terlahir saat usia kandungan 6 bulan. Di balik kemampuan bernyanyinya yang luar biasa, Putri ternyata lahir dengan kondisi ROP. Kondisi ini membuatnya didiagnosis mengalami kebutaan saat dirinya berusia 3 bulan. Insiden ROP pada berbagai macam stadium, mulai dari yang ringan sampai yang berat, pada bayi dengan berat lahir kurang dari 1.500 gram dan atau usia kehamilan kurang dari 32 minggu, di Indonesia berkisar antara 11,9 sampai 30,5%. Data yang dilaporkan pada tahun 2012 sampai 2013 dari Departemen Oftalmologi FKUI, Rumah Sakit Ibu dan Anak Harapan Kita, Rumah Sakit Mata Undaan, dan Pusat Mata di Jakarta, serta pusat-pusat pelayanan neonatologi di Indonesia, di mana bayi dengan gangguan penglihatan dan kebutaan bisa terlihat, menunjukkan bahwa ROP stadium yang berat ditemukan pada bayi dengan usia kehamilan hingga 35 minggu atau berat badan lahir hingga 2000 gram disertai dengan berbagai macam faktor risiko. Untuk mengatasi ROP, mnemonik yang digunakan dan dikampanyekan adalah Stop ROP. S atau START merupakan sistem alur pencegahan ROP yang dimulai pada saat antenatal dengan kita berusaha mencegah kelahiran prematur dengan merujuk ibu hamil dengan tata laksana yang tepat dan komprehensif. T atau Tier Referral System terintegrasi dan rujukan berjenjang merupakan perbaikan fasilitas perawatan neonatal yang harus dimulai di rumah sakit umum regional dan berlanjut di rumah sakit rujukan. Sistem rujukan standar berjenjang diperlukan untuk memungkinkan pasien mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. O. Ophthalmology Screening and Treatment. Perlunya keterlibatan dokter spesialis mata dan dokter spesialis mata anak, di mana
Pedoman screening dan perawatan ROP nasional untuk bayi prematur telah ditetapkan di Indonesia pada Lokakarya, Pertemuan Dokter-Dokter Neonatologi, dan Dokter-Dokter Mata. Program ini harus diimplementasikan di semua pelayanan NICU di Indonesia. P atau Program Implementation and Supporting System merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan dokter kandungan, dokter neonatologis, dokter mata, staf perawat, dan ahli epidemiologi yang diperlukan untuk mengurangi kejadian ROP di negara berkembang atau di negara-negara berpenghasilan rendah sampai menengah yang disebabkan oleh peningkatan kelangsungan hidup BBLSR, bayi berat badan lahir sangat rendah. Hal ini dimungkinkan oleh meningkatnya jumlah perawatan intensif neonatal di seluruh Indonesia yang mampu menyelamatkan bayi-bayi kecil dan risiko tinggi prematur. ROP atau R1, O2, dan P3. Resusitasi. Resusitasi dimulai dengan udara ruangan atau 21% dan dengan segera kita memberikan oksigen pada saat oksigen memang diperlukan. O. Oksigen. Kita dapat memberikan oksigen dengan oksigen blender atau pencampur oksigen sehingga kita dapat mengatur kebutuhan oksigen yang diperlukan oleh bayi-bayi prematur. Bila memang oksigen sangat diperlukan, kita harus menggunakan saturasi monitor dengan target SpO2 atau target saturasi oksigen berkisar antara 90 sampai 95%. O yang kedua adalah optimalisasi dan mengoptimalkan juga nutrisi serta kadar dari glukosa yang dalam range normal. P3 P1 adalah pencegahan problem pernapasan dengan memberikan early CPAP atau CPAP dalam kondisi yang sangat dini serta memberikan surfaktan dalam tempo kurang dari 12-24 jam bila terjadi gangguan pernapasan pada bayi prematur kurang dari 33-34 minggu. P kedua adalah program pencegahan infeksi pada bayi-bayi prematur yang mempunyai risiko tinggi terjadinya infeksi. Yang ketiga adalah pencegahan pengambilan sampel darah yang tidak perlu dan pencegahan bayi kuning yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan neurologi, kejang, dan sebagainya yang memerlukan transfusi tukar darah. Yes, jadi yang penting adalah bayi prematur harus dilakukan screening ROP. Ada kriteria bayi prematur tertentu yang harus dilakukan screening ROP, misalnya yang tadi disebutkan bila berat badan lahir kurang dari 1.500 gram atau usia gestasi kurang atau sama dengan 34 minggu, atau juga bayi-bayi dengan faktor risiko tertentu yang dokter anak yang di perawatan NICU bisa menentukan faktor risiko tersebut. Jadi kita perlu segera melakukan screening berkala sampai dinyatakan aman, dan dengan melakukan screening tersebut kita bisa melakukan tata laksana yang tepat sesuai dengan pelayanan yang ditemukan. Dan bila kita lakukan tata laksana tepat, insya Allah ROP bisa tidak berlanjut dan kita bisa mencegah terjadinya kebutaan. Salah satu kasus yang menggambarkan keberhasilan RSAB harapan kita adalah masalah angka kematian dan angka kesakitan bayi resiko tinggi yang juga terkait dengan ROP berat sebagai komplikasi. Tak terbayangkan kebahagiaan keluarga saat si jabang bayi prematur ekstra kecil 529 gram dan masa kehamilan 26-27 minggu dapat terselamatkan hidupnya tanpa gejala sisa sama sekali. Mata adalah jendela dunia. Tidak ada yang membahagiakan bagi orang tua untuk bayi kecil prematur yang terselamatkan, terhindar dari gangguan penglihatan, bahkan terjadi kebutaan bila ROP sudah ditangani dengan baik. Salam sehat dari Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional, RSAB Harapan Kita.